Timnas Indonesia U22 dapat grup mudah. Indonesia beruntung menempati pot kedua dan akhirnya terhindar dari lawan-lawan berat di fase grup. Undian atau drawing grup cabang olahraga sepak bola pria SEA Games 2023 sudah dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja. Dalam undian tersebut Timnas Indonesia U22 beruntung karena menempati pot kedua yang membuat mereka terhindar dari Thailand. Alasan Indonesia berada di pot kedua adalah pencapaian dari edisi sebelumnya, di mana Timnas Indonesia U22 hanya mendapatkan medali perunggu. Setelah dilakukan undian dapat dipastikan bahwa Timnas Indonesia U22 berada di grup yang relatif lebih mudah. Indonesia mendapat tempat di grup A. Kamboja selaku tuan rumah, Myanmar, Timor Leste, Filipina akan jadi lawan Indonesia di grup A tersebut. B. Jurgen Klopp bakal jadi manajer Real Madrid di musim depan. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu digosipkan akan menangani Real Madrid di musim depan. Klopp beberapa tahun terakhir memiliki reputasi yang sangat bagus di Eropa. Ini disebabkan ia berhasil membangkitkan Liverpool menjadi klub penantang gelar juara yang konsisten. Namun belakangan ini nasib Klopp berada di ujung tanduk. Liverpool mulai menunjukkan performa yang kurang oke sehingga mulai banyak muncul desakan agar ia mundur dari jabatannya. Klopp kemungkinan besar akan pindah ke Spanyol jika didepak manajemen Liverpool. Ia kini menjadi incaran manajemen Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid memproyeksikan Klopp sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu dikabarkan akan pindah dari Bernabeu pada musim panas nanti. Ia disebut akan mengambil pekerjaan sebagai pelatih timnas Brasil yang baru. Real Madrid sudah cukup lama tertarik mempekerjakan Jurgen Klopp. Mereka sangat terkesan dengan kepemimpinan sang pelatih. Joao Cancelo, pemain serbabisa yang justru sulit dapat tempat utama. Joao Cancelo masih belum mendapatkan tempat utama di Bayern Munchen, meski posisi manajer kini sudah beralih ke Thomas Tuchel, kendati begitu Tuchel berupaya mencarikan tempat untuk sang pemain. Cancelo memulai laga dari bangku cadangan saat Munchen bertemu dengan Borussia Dortmund di Allianz Arena Sabtu lalu. Ia baru masuk di menit ke-79 menggantikan Alphonso Davies. Terlepas dari itu semua, Tuchel kagum dengan Cancelo secara individu. Ex-manajer Chelsea ini sudah tahu kualitas Cancelo karena sudah sering bertemu dengannya. Tuchel mengaku masih memerlukan tenaga Cancelo di timnya. Masalahnya sekarang ia harus mencarikan posisi yang pas untuk Cancelo dengan segala kemampuan yang dimiliki sang pemain. Meski begitu sejumlah laporan meyakini masa depan Cancelo tidak akan berada di Munchen. Munchen enggan mempermanenkannya. George Brown bikin krisis di lini pertahanan Persebaya makin bertambah. Persebaya Surabaya mengalami krisis di lini pertahanan dalam duel kontra Persija Jakarta. Bahkan di sektor bek tengah hanya Leo Lelis yang bisa dimainkan tim Kota Pahlawan. Krisis bek tengah Persebaya tidak lepas dari kepergian Rizky Ridho yang kontraknya habis. Sementara Rizwan Lauhim harus absen karena terganjal akumulasi kartu kuning. Pelatih Persebaya Aji Santoso sebenarnya mempersiapkan George Brown. Namun bukan menjadi solusi, bek keturunan Inggris Indonesia itu malah menambah krisis di lini pertahanan. Persija sebenarnya juga pincang dalam duel melawan Persebaya. Macan Kemayoran tidak bisa memainkan Rico Simanjuntak, Michael Kremenchik, Alfrianto Niko dan Muhammad Ferrari. Akan tetapi bagi Aji Santoso kondisi itu tidak menguntungkan karena selain di lini pertahanan, Persebaya juga kehilangan dua pemain penting. Romelu Lukaku jadi korban rasisme. Laga Juventus versus Inter Milan kacau. Juventus bermain imbang 1-1 dengan Inter Milan dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia tahun 2022 dan 2023. Skor imbang mungkin tidak menarik, tapi laga ini mencuri perhatian karena berakhir ricuh. Di Allianz Stadium hinaan rasis dari beberapa penggemar Juventus diduga memicu keributan. Perkelahian meletus dengan perayaan gol Romelu Lukaku setelah pemain Belgia itu melakukan tendangan penalti di menit akhir. Lukaku mendapat kartu kuning kedua dan karena itu dikeluarkan dari lapangan. Pemain berusia 29 tahun itu turun dari bangku cadangan di babak kedua. Dia agresif setelah tampil mengecewakan melawan Fiorentina. Namun Lukaku langsung mengoleksi kartu kuning karena melakukan tackle kasar pada Federico Gatti. Disitulah masalahnya dimulai. Lukaku menjadi sasaran nyanyian hinaan dari curvasut Juventus setelah menerima kartu kuning pertamanya dan beberapa membuat suara monyet.